Mereka yang mengincar manisnya bisnis umroh di tanah air ditaksir mencapai 800-an biro perjalanan atau travel. Mereka ini berebut klien atau calon jemaah umroh dengan berbagai cara, termasuk dengan banting harga menawarkan paket umroh dengan biaya murah. Ada pula yang bertahan dengan harga puluhan juta rupiah dan yang lain menggunakan pendekatan ala backpacker, sehingga lahir istilah umroh backpacker. Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng merupakan terminal pemberangkatan calon jemaah umroh. Jika sudah berada di sini, langkah calon jemaah umroh ke Tanah Suci semakin terang. Seperti di awal Mei lalu saat kami menyambangi Terminal 2 ini. Calon jemaah dari berbagai biro perjalanan berbahagia karena sebentar lagi mereka akan menjawab panggilan Allah. Beribadah umroh yang tidak lain adalah haji kecil. Di Tanah Suci, mereka akan mengumandangkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Saban tahun, jumlah warga Indonesia yang menunaikan umroh terus bertambah. Tahun 2016 tercatat hampir 700.000 orang melaksanakan ibadah umroh. Di antara mereka ada yang sering bolak-balik umroh, artinya tidak cukup sekali. Pemerintah Arab Saudi mencatat Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah umroh terbesar ketiga di dunia. Alhamdulillah saya udah yang kedua, alhamdulillah. Itu ini ngantar anak-anak yang belum menaikkan umroh. Untuk biayanya per orangnya sekitar 26. 26. Ya. Sudah berapa kali umroh? Umroh 2 ya, haji 3. Nah kalau dari biayanya sih berapa yang disiapin? Itu 26,5 juta. Besarnya minat warga Indonesia berumroh tidak bisa dipisahkan dari lamanya waktu menunggu ibadah haji yang merupakan rukun kelima dalam Islam. Karena masa tunggu haji yang sangat lama, ada yang sampai 40 tahun. Itu yang kedua terkait dengan semakin meningkatnya kesadaran beragama di kalangan umat Islam. Yang ketiga saya rasa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam setahun ini, jemaah umroh bisa tumbuh hingga 7%. Pasar yang besar ini tentu saja membuat semut berdatangan. Indonesia pun menjadi ladang subur untuk bisnis perjalanan umroh. Sekarang ada 800-an penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang mendapat izin dari Kementerian Agama. Biro perjalanan itu juga tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Umroh. Salah satunya Amfuri. Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji ini memiliki 230 anggota. Kalau yang resmi itu yang mendapatkan izin dari pemerintah, ya mendapatkan SK dari pemerintah, ya dalam hal ini Kementerian Agama. Namun ada pula biro perjalanan umroh yang ilegal, jumlahnya pun ratusan. Ini yang menyebabkan data perjalanan umroh tidak selalu sinkron. Data dimiliki pemerintah Indonesia tak selalu sama dengan data yang masuk ke Arab Saudi. Umroh ini kan sekarang sudah menjadi komoditas ya. Bisa jadi perbedaan data itu karena pengiriman yang dilakukan oleh yang ilegal-ilegal ini. Di tengah persaingan bisnis yang ketat, beragam cara ditempuh penyelenggara umroh untuk memasarkan jasanya. Salah satu yang bertahan sejak tahun 90-an adalah PT Armina Reka Perdana. 3 tahun terakhir, jumlah jamaahnya mencapai lebih dari 30.000 orang. Sejak tahun 2009, Armina Reka menerapkan sistem penjualan langsung secara berjenjang. Armina Reka memanfaatkan jamaahnya untuk mencari calon jamaah baru. Begitu seterusnya. Sekarang, izin penjualan berjenjang sudah dicabut. Kalau di sini kita sebutnya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Ya yang simpel aja gitu Mbak. Sebenarnya kan kalau di travel lain, kalau bawa orang dapat komisi, ya di sini juga gitu. Calon jamaah yang dirangkul oleh Armina Reka disebut mitra. Untuk menjadi mitra, syaratnya mereka harus membeli paket kemitraan dengan harga mulai 19,5 juta rupiah hingga 44,2 juta rupiah. Dian Nona Maulani sudah menjadi mitra sejak tahun 2011. Saat itu Dian mendaftar kemitraan 13 yang nilainya setara dengan DP atau uang muka umroh 13 orang. Dari situ, Dian punya hak untuk memasarkan Armina Reka Perdana. Kini, Dian kerja bareng suaminya Arif. Penghasilan Dian dari bisnis ini lebih dari cukup, kalau tidak disebut menggiurkan. Bagi hasilnya setiap atau 3,5 juta ada 1,5 juta.
itu nanti ada potongan 10% di sana. Kalau kami dari Mei kemarin sampai dengan bulan Januari itu masuk ke rekening kami bonus PPJ-nya itu sudah 625 juta ditambah 12,5 juta. Itu di luar dari gaji mingguan. Tarif 20 juta rupiah ke atas juga diterapkan PT Nurul Amanah Sirindo. Biro perjalanan ini mengikuti standar minimum yang disepakati sesama anggota asosiasi. Dengan harga pesawat aja itu sebetulnya di atas 15 juta, belum akomodasi di Arab Saudi seperti bis, catering, hotel, itu tidak masuk kalau dia jual 15 juta, 17 juta gitu. Kalau kemarin ada SPM menyatakan harga minimal 1.750 ya. Terus kok sekarang 1.500? Karena mungkin harga hotelnya turun, harga pesawatnya turun. Ini bicara pelayanan, Mbak. Ya, bicara servis. Tapi, banyak jalan pergi ke Tanah Suci. Mereka yang keberatan dengan tarif umroh hingga puluhan juta rupiah memilih umroh ala backpacker. Seorang traveler yang menjelajah destinasi wisata dunia dengan biaya minim bisa jalan kaki dan tidur di sembarang tempat. Yulian Sandra misalnya sudah 3 tahun terakhir menawarkan jasa memberangkatkan orang berumroh dengan harga terjangkau. Kebetulan dari komunitas backpacker ini, kenapa enggak umroh kita jadiin backpacker? Kalau umroh backpacker, kita yang beli tiket. Kita beli tiket dan kita cari klien untuk yang mau ngurusin kita di sana, land arrangement tadi. Sandra selalu memantau tiket promo pesawat. Pasalnya, ini faktor yang sangat menentukan dalam pembiayaan umroh. Dan tiket itu menentukan harga keberangkatan. Nggak menutup kemungkinan Mbak beli tiket bisnis kelas harganya cuma 6 juta PP. Sandra pernah memberangkatkan kliennya untuk umroh hanya dengan biaya sekitar 7,6 juta rupiah. Rinciannya 1,3 juta rupiah untuk tiket pesawat pulang pergi Kuala Lumpur Jeddah. Untuk biaya land arrangement seperti visa, hotel, transportasi serta mutawif sebesar 5,6 juta rupiah. Harga itu belum termasuk biaya suntik meningitis dan juga pembuatan paspor. Jaminannya gini Mbak, kalau Mbak beli umroh reguler, ya kita yang termurah deh. Mbak bayar di muka 14 juta. Keberangkatan kemungkinan tahun depan. Itu yang sudah-sudah, tiketnya belum diisi. Nah, kalau jaminan umroh backpacker apa? Kita udah bayar beli tiket duluan.